Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Karisma Martarunaya dengan NIM 2204321. Di sini saya akan menjelaskan hasil kinerja saya, yaitu alat permainan edukatif menjahit gambar. Sebelum saya menjelaskan apa itu alat permainan edukatif menjahit gambar, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengolahan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu langkah yang dilakukan guru dalam pengaturan dan pelaksanaan di lingkungan belajar sehingga proses belajar dapat terfasilitasi dengan baik dan tepat, juga dapat mempengaruhi perilaku siswa. Artinya, pengelolaan lingkungan belajar itu sendiri adalah upaya atau cara yang dilakukan guru untuk mengakomodir pengaturan dan pelaksanaan di lingkungan belajar sehingga proses belajar yang baik dan tepat dapat terwujud. Selanjutnya ada media pendukung pengolahan lingkungan belajar. Di sini ada beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan lingkungan belajar. Di antaranya adalah yang pertama ada profesionalisme guru dalam mengelola lingkungan belajar. Yang kedua ada dukungan fasilitas dan kebijakan sekolah. Yang ketiga ada peran serta orang tua dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada manfaat alat permainan edukatif yang saya buat bagi perkembangan anak. Alat permainan edukatif menjahit gambar yang saya buat ini berpengaruh kepada perkembangan kognitif, motorik halus, dan sosial emosional anak karena anak dapat melatih konsentrasi saat memasukkan tali kur ke dalam lubang sedotan. Yang kedua, membangkitkan emosi. Saat anak memasukkan tali kur ke dalam lubang sedotan, anak harus sabar. Artinya di situ ada emosi yang harus dia tahan. Lalu yang kedua ada melatih ketelitian dan juga ketekunan. Yang ketiga ada melatih kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Selanjutnya teori yang mendukung alat permainan edukatif yang saya buat. Di sini yang pertama ada teori praktis oleh Carl Gross, yaitu memperkuat insting anak, di mana saat anak memasukkan tali kur ke dalam lubang sedotan, anak membutuhkan ketekunan dan ketelitian yang bagus. Artinya ketekunan dan kesabaran anak tersebut akan dibutuhkan sebagai insting di masa depan. Lalu selanjutnya ada teori kognitif sosial oleh Vygotsky. Pengetahuan anak dipengaruhi oleh hubungan sosial. Saat anak bermain permainan ini, ia akan bermain secara berkelompok dan juga butuh dengan bantuan teman ataupun orang dewasa. Selanjutnya ada alat dan bahan yang saya gunakan saat membuat alat permainan edukatif ini. Yang pertama ada kertas duplex, lalu yang kedua ada karton putih, yang ketiga ada sedotan berwarna, yang keempat ada tali kur orange, yang kelima ada krayon. Di sini saya tidak mengharuskan menggunakan krayon, tapi kalian bisa menggunakan warna lain. Lalu yang selanjutnya ada pensil dan penghapus, lalu ada gunting, dan yang terakhir ada lem. Di sini ada cara pembuatan alat permainan edukatif ini. Yang pertama, gunting kertas duplex dan karton putih menjadi ukuran 60 x 80 cm. Yang kedua, lapisi kertas duplex tersebut dengan karton putih yang seukuran sama, yaitu 60 x 80 cm menggunakan lem. Yang ketiga, gambarlah sketsa sarang tawon, ranting pohon, dan juga lebah menggunakan pensil. Jika kurang rapi bisa disesuaikan dengan menghapus menggunakan penghapus. Lalu yang keempat ada warnai sketsa menggunakan krayon. Lalu yang kelima ada gunting sedotan plastik menjadi 3 cm setiap potongan, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Yang keenam ada tempelkan sedotan plastik yang sudah digunting mengikuti bentuk sarang tawon. Kalian bisa membuat polanya bebas, tapi di sini saya membuat pola sarang tawon tersebut. Lalu yang terakhir ada gunting tali kur dengan ukuran yang disesuaikan untuk sarang tawon. Di sini saya merekomendasikan memotong tali kurnya lebih panjang daripada simpul yang sudah ada di atas gambar sarang tawon tersebut, agar di saat terakhir sudah dimasukkan ke lubang sedotan terakhir bisa diikat. Selanjutnya ada video penggunaan alat permainan edukatif bersama anak. Kenalin, nama aku Karisma Martarunaya, tapi kalian bisa panggil aku Teh Ais atau Kak Ais.
dong kenalan sama kalian. Boleh nggak? Boleh. Belum kenal ya? Dari mana dulu nih? Dari sini atau dari sini? Dari sini. Siapa kamu namanya? Kira. Kira apa? Panjangannya apa? Panjangannya Rahman. Bagus banget namanya. Kamu siapa namanya? Arab. Lagi sakit ya pakai masker. Kenapa kamu pakai masker? Jangan malu-malu. Kalau kamu siapa? Absil. Kamu? Rizky apa? Pertama. Ini siapa namanya? Arka. Ini? Rafa. Ini namanya tadi Kira, Sarah, Faswin, Rizky, Arka, Rafa. Kan kalian udah kenal, kita udah kenalan ya. Kalian tahu aku mau ngapain di sini? Sama aku. Nah, ya aku main game tapi sambil belajar. Ya. Nah, sebelum kita belajar biasanya ngapain dulu? Ya, benar. Siapa yang mau mimpin doa? Mau? Siapa coba yang mau mimpin doa? Bareng-bareng aja apa? Aku sama Rizky. Oke, boleh. Aku sama Aika. Iya. Doa sebelum belajar ya. Ayo. Tuh, tangan lu dong, udah berani maju loh. Nah, sekarang kan udah doa ya. Sekarang langsung ke permainan aja ya. Aku mau jelasin dulu. Ini pertama permainan apa, Kak? Nah, ini namanya permainan melengkapi gambar. Ini kan ada gambar. Ini tahu nggak gambar apa? Nah, ya ini apa? Ah, bener. Nah, lebah itu kan menghasilkan madu ya dari bunga. Nah, ini kan sarang lebah. Aku bikin sarang lebah di sini. Nanti kalian aku kasih benang, lalu kalian masukin di lubang sedotannya. Nanti aku potong dulu ya. Aku ambil benangnya dulu. Jangan dipegang, nanti rusak. Gak apa, aku pegang aja. Kalian hati-hati ya kena baju, oke? Warnanya kuning. Kena baju. Kalian orang. Wah, ini dari cat ya? Salah. Krayon tahu, kalian pakai krayon juga kan? Kalau mau warnai itu pakai krayon aku warnai. Pakai warna. Warnanya cakep, Kak. Iya. Kayak orangnya yang cakep ya. Hati-hati ya kena baju ya. Mau baris pertama siapa? Dari Saya. sini atau dari sini? Dari bawah. Dari bawah aja. Iya. Yaudah dari bawah. dokumentasi. Di sini foto pertama ada penyerahan alat permainan edukatif kepada pihak sekolah. Yang kedua ada foto bersama anak di depan mading sekolah.
Yang terakhir, ucapan terima kasih saya kepada Dr. Hayani Wulandari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar. Yang kedua, ada Ibu Eli Suharti, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Cikarang Utara. Yang ketiga, ada Ibu Mariatini Berliani, SPD, selaku guru yang telah membantu saya dari TK Negeri Pembina Cikarang Utara. Lalu yang ketiga, ada Anitia Fitri Mariana selaku teman saya yang telah mendokumentasikan saat praktek alat pemainan edukatif tersebut. Yang kelima, ada Tala Nuratul Hanani selaku teman saya yang sudah membantu saya dalam mengerjakan PowerPoint ini. Yang kelima, ada Tria Rizky Gantika selaku teman saya yang telah membantu dalam pengerjaan tugas UAS ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.